kita akan melanjutkan. Kita sudah sampai syurutun nikah, yaitu syarat-syarat nikah. Syarat-syarat nikah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Ayat ini adalah akhir dari ayat yang turun dari ayat-ayat Al-Quran. Ayat yang saya sebutkan tadi adalah ayat terakhir. Jadi Al-Quran itu turun 23 tahun. Selama 23 tahun, yaitu berangsur-angsur selama 23 tahun. Wahyu yang turun atas Rasulullah ketika itu pertama kali ketika Rasulullah berumur 40 tahun. Kemudian wahyu terus-menerus turun di Mekah selama 13 tahun. Kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah yaitu 10 tahun. Jadi periode di Mekah Al-Quran turun, periode Rasulullah di Madinah 10 tahun, yaitu setelah hijrah, Al-Quran juga turun. Seperti itu. Jadi tertibnya turunnya ayat itu tidak seperti tertib di dalam yang kita lihat sekarang, yaitu mulai dari Al-Fatihah, bukan. Tetapi tertib itu dan itu yang kita baca sekarang, itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, seperti itu. Jadi takwa itu kan di sini disebutkan apa? Dalam ayat ini, wattaqu yauman. Jadi kita itu diperintahkan untuk bertakwa, ya kan? Pada ayat yang terakhir turun ini, seseorang itu diperintahkan untuk bertakwa. Takwa ini bagaimana? Takwa ini adalah ungkapan dari seseorang yang mengerjakan kewajiban dan menjauhi larangan. Itu namanya takwa. Jadi takwa itu bukan hanya sekedar saya bertakwa, tidak. Tetapi takwa itu dibuktikan dengan seseorang menjalankan seluruh yang diwajibkan dan menjauhi seluruh yang dilarang. Jadi kewajiban ini adalah perkara yang apabila dia kerjakan, maka dia itu akan mendapatkan pahala. Maka akan mendapatkan pahala dan akan terhindar dari siksa, yaitu kewajiban-kewajiban yang apabila dia kerjakan, maka dia akan mendapatkan pahala dan akan terhindar dari siksa. Dan kewajiban ini bertingkat-tingkat, tidak semuanya itu satu tingkatan. Jadi kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita itu bertingkat-tingkat. Kewajiban yang paling tinggi nilainya dan yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan keimanan yang benar, dengan meyakini keyakinan yang benar, memahami sifat-sifat Allah yang benar seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian setelah itu adalah sholat 5 waktu. Kewajiban yang paling utama selanjutnya adalah sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan. Begitu. Dan di antara kewajiban-kewajiban yang sangat penting yang perlu diperhatikan oleh seseorang itu adalah seorang muslim mukallaf itu belajar tentang nikah. Ini kewajiban. Jadi belajar tentang apa? Pernikahan. Bagaimana sahnya nikah, bagaimana bisa terjadi talak. Ini adalah di antara kewajiban yang orang harus mempelajarinya. Kalau dia tidak mempelajarinya, maka dia itu akan apa? Akan binasa. Artinya apa? Dia akan terjatuh kepada kemaksiatan. Dia bisa terjatuh pada sesuatu yang diharamkan Allah, padahal dia tidak tahu. Dia tidak merasa dirinya itu jatuh kepada keharaman, tetapi karena dia tidak belajar ilmu tentang pernikahan misalkan, maka
dia itu jatuh kepada keharaman. Jadi orang yang mau menikah, dia harus belajar, wajib belajar tentang pernikahan, bagaimana sahnya pernikahan, bagaimana batalnya pernikahan, gitu. Rasulullah di dalam hadisnya tentang wasiat beliau terhadap perempuan, Rasulullah mengatakan istahlaltu furujahunna bikalimatillah. Jadi kalian dihalalkan farji-farjinya perempuan bagi kalian bikalimatillah. Artinya apa bikalimatillah? Adalah dengan mengucapkan sighot pernikahan. Begitu. Sighot pernikahan yaitu akad nikah itu. Jadi kalian halal farji perempuan bagi kalian dengan akad nikah, yaitu seorang wali mengatakan kepada mempelai laki-laki, misalkan mengatakan zawajtuka binti fulana, saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku yang bernama fulana. Kemudian laki-laki itu yaitu siapa? Yaitu wali, yaitu mempelai laki-laki mengatakan qabiltu ziwajah. Ini yang dimaksud dengan kalimatullah, yang orang itu kalau mengatakan ini dengan hadirnya dua saksi laki-laki yang adil, maka orang ini sah pernikahannya dan boleh halal baginya farji perempuan yang dia nikahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Jadi tidak ada pernikahan kecuali dengan hadirnya wali dan dua saksi yang adil. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Begitu. Kemudian musannif mengatakan la yasihhu aqdun nikahi illa biwali. Jadi tidak sah akad pernikahan kecuali dengan wali. Jadi tidak sah akad pernikahan kecuali dengan wali. Berarti harus ada wali. Harus ada wali. Harus dengan wali. Wali ini sifatnya adalah adil. Menurut sebagian ulama dia harus adil. Sebagian ulama mensyaratkan wali ini adil. Orang yang adil. Nanti akan kita sebutkan bagaimana yang disebut dengan wali yang adil ini bagaimana. Akan kita sebutkan. Sebagian yang lain tidak mensyaratkan keadilan di dalam wali. Wali meskipun tidak adil itu tidak apa-apa menurut sebagian ulama. Karena menurut mereka sulit. Zaman sekarang artinya kalau setiap wanita disyaratkan adil ini sulit mendapati walinya itu adil. Sulit. Wasyahidaini, dan disyaratkan untuk sahnya akad nikah ini harus adanya dua saksi laki-laki yang adil. Dua saksi yang adil menurut mazhab Syafi'i. Gitu. Kemudian disyaratkan agar sah akad nikah ini musannif mengatakan wa zaujaini khaliyaini min mawani'in nikah. Disyaratkan adanya dua mempelai. Harus artinya ada dua mempelai itu adanya dua mempelai, adanya orang yang menikah. Bagaimana? Yaitu mempelai perempuan dan mempelai laki-laki yang mereka itu bersih dari hal-hal yang mencegah dari keabsahan nikah. Gitu. Nanti akan kita perinci satu-satu. Kemudian disyaratkan juga agar sah pernikahan tersebut harus ada wa ijabin, harus ada ijab. Ijab itu apa? Kaqaulil wali, seperti perkataan seorang wali. Ijab ini seperti perkataan wali apa? Zawajtuka, saya nikahkan kamu. Jadi seperti perkataan wali apa? Zawajtuka, saya nikahkan kamu. Atau ankahtuka benati, saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku. Bisa apa? Saya kawinkan kamu, saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku. Zawajtuka benati atau ankahtuka ibnati.
Tul itu perkataan dari mempelai laki-laki, kaqauli zauji seperti perkataan mempelai laki-laki, atau bisa mempelai laki-laki atau wakil dari mempelai laki-laki, misalkan mempelainya ini mewakilkannya untuk menerima akad nikah, ini bisa juga. Seperti apa perkataannya? Seperti mengatakan qabiltu nikahaha. Musonif mengatakan apa? Qabiltu nikahaha. Saya terima nikahnya perempuan ini. Bisa. Atau dia mengatakan au tazwijaha, yaitu mengatakan apa? Qabiltu tazwijah. Saya menerima pernikahan ini. Au hadzal nikah, bisa juga pernikahan ini. Atau au at-tazwij, atau perkawinan pernikahan ini juga bisa. Itu ya, jadi disyaratkan itu agar sah. Jadi harus apa? Saya ulangi, harus ada walinya, harus ada dua saksi, harus ada ijab, harus ada masih. Sekarang kita tadi sebutkan bahwasannya disyaratkan untuk mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ini harus bersih dari hal-hal yang mencegah mereka dari keabsahan nikah. Misalkan apa? Misalkan perempuannya ini bukan pada masa iddah talak atau iddah wafat. Jadi bukan perempuannya ini perempuan yang masih pada masa iddah. Misalkan perempuannya ini adalah habis diceraikan oleh suami pertama, belum selesai masa iddahnya, nggak boleh ada orang laki-laki lain kemudian menikahinya padahal perempuannya masih pada masa iddah. Ini berarti tercegah dari keabsahan dari keabsahan nikah. Atau iddah wafat, artinya perempuannya ini masih baru saja ditinggal oleh suaminya meninggal, masih ada iddah wafat, maka nggak boleh. Nanti kita akan jelaskan berapa masanya. Nggak boleh ada laki-laki kemudian mau menikahinya atau dinikahi, nggak bisa. Nah, kemudian kita katakan di dalam sighah itu wali itu mengatakan, yaitu ketika ijab, wali mengatakan apa? Zawwajtuka binati fulanata ala mahrin wa qadruhu kadza wa kadza. Misalkan mengatakan saya nikahkan kamu dengan putriku dengan atas mahar yang ukurannya sekian-sekian. Dan mahar ini bisa mahar yang ditempo, artinya nanti bayarnya bisa juga sekarang atau yang disebut dengan kontan sekarang, bisa juga. Bisa. Maka mempelai laki-lakinya menyatakan saya terima nikahnya perempuan ini dengan mahar yang disebutkan misalkan. Musannif rahimahullah menyebutkan syarat selanjutnya agar sah pernikahan bagaimana? Wa yajuzu lil muslimi dan boleh bagi seorang muslim an yatazawwaja minal muslimati wal yahudiyati wan nasrani. Ini lihat. Boleh seorang muslim untuk menikahi perempuan muslimah, boleh. Jadi seorang muslim laki-laki boleh dia menikahi perempuan muslimah, boleh. Juga boleh menikahi Yahudiyah, perempuan Yahudi, Nasroniyah, perempuan Nasrani, boleh. Jadi ini khusus bagi laki-laki, boleh menikahi perempuan Yahudi, boleh menikahi perempuan Nasrani, tapi catatannya apa? Yang asli. Perempuan Yahudi yang asli boleh, perempuan Nasrani yang asli itu boleh. Artinya apa? Seandainya dia itu perempuan menjadi perempuan Nasrani setelah diutusnya, saya ulangi, seandainya dia menjadi perempuan Nasrani tidak asli, artinya kakek neneknya itu menjadi Yahudi setelah
nasabnya Nabi Isa, berarti ini tidak asli. Jadi runtutannya misalkan kalau disambung, dia itu terputus. Artinya apa? Artinya kakek neneknya itu yang paling atas itu kalau diruntut-runtut menjadi Yahudinya setelah Nabi Isa diutus, atau menjadi Nasroninya setelah Rasulullah diutus, maka perempuan seperti ini namanya tidak asli. Seperti yang ada di Indonesia misalkan. Mereka itu perempuan yang ada di Indonesia, Nasroninya, itu perempuan itu bukan kalau diruntut-runtut nasabnya tidak sebelum Nabi Muhammad diutus, tetapi setelah Nabi Muhammad diutus, karena mereka menjadi Nasrani, kakek neneknya itu menjadi Nasrani. Kalau kita lihat nasabnya itu setelah jauh setelah Nabi Muhammad diutus, ya kan? Sebelumnya mereka tidak beragama Nasrani. Maka kalau seperti itu tidak sah, tidak boleh. Yang boleh itu adalah asli. Yahudi asli, Nasrani asli. Nasabnya sambung sampai artinya kakek nenek mereka itu adalah menjadi Yahudi Nasrani. Misalkan kalau Yahudi ya sebelum Nabi Isa diutus, kalau menjadi Nasrani ya sebelum Rasulullah Nabi Muhammad diutus. Kalau seandainya dia itu Yahudi Nasrani yang asli, yang seperti yang kita sebutkan tadi, maka sah, boleh dinikahi. Nah, masih ada seperti itu, boleh dinikahi. Tetapi meskipun itu boleh, hukumnya adalah makruh. Ini makruh dengan kemakruhan yang sangat-sangat dimakruhkan. Kenapa? Karena ini ditakutkan nanti anaknya ini menjadi Yahudi. Ditakutkan juga anaknya menjadi Nasrani. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu dimakruhkan dengan kemakruhan yang sangat-sangat dimakruhkan. Begitu. Makruh ini artinya apa? Kok disebut hukum makruh? Ini artinya dia itu sesuatu yang tidak baik, tapi masih dalam koridor yaitu lebih minimal daripada haram. Jadi masih di bawah keharaman. Artinya bukan maksiat, tetapi sesuatu yang tidak baik. Nah, adapun kalau seandainya Yahudinya ini, perempuan Yahudinya ini masuk Islam, atau perempuan Nasroninya ini masuk Islam, kemudian melangsungkan akad pernikahan, maka tidak dimakruhkan menikahinya, maka tidak dimakruhkan. Jadi sebelumnya sudah diislamkan dulu Yahudi Nasroninya tadi, maka tidak dimakruhkan. Nah, Muslanif sekarang menyebut berarti itu laki-laki Muslim boleh menikahi muslimah, yaitu perempuan muslimah, boleh juga menikahi siapa? Perempuan Yahudi yang asli, boleh juga menikahi wanita Yahudi yang asli, kan seperti itu. Ya. Sekarang Musonif mengatakan, la yajuzu lil muslimati an tatazawwaja bi ghairil muslim. Sedangkan perempuan yang muslimah ya tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki muslim. Saya ulangi, perempuan muslimah tidak boleh menikah kecuali dengan apa? Laki-laki muslim. Maka tidak boleh perempuan muslimah menikah dengan seorang murtad. Murtad ini dia sebelumnya Islam lakinya, tetapi Islam bisa. Atau selain murtad, asli ini tidak boleh dia itu menikah dengan seorang muslimah, ini tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul muhajiratin fahinuhunna Allahu a'lamu biimanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minat fala tarji'uhunna ilal kuffar, lihat, fa in 'alimtumuhunna mu'minat fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna hillul lahum
walahum yahilluna lahun. Jadi apa kata di ayat ini? Kalau kalian mengetahui mereka ini mukminat, maka jangan kembalikan mereka kepada orang-orang kafir itu. Kenapa? Karena seorang perempuan mukminah yang beragama Islam, perempuan mukminah ini tidak halal di laki-laki kafir. Jadi gini, ketika permulaan Rasulullah diutus, ketika permulaan Rasulullah itu menjadi nabi, ketika permulaan Rasulullah menjadi nabi, sampai berlalu 14 tahun setelah kenabian, ya, sampai berlalu berapa? 14 tahun setelah kenabian, seorang muslimah itu boleh dia itu menikah dengan kafir. Jadi dari permulaan Rasulullah menjadi nabi sampai tahun ke-14 kenabian, seorang muslimah itu boleh dinikahi oleh seorang kafir, baik itu murtad atau kafir asli. Kemudian di tahun ke-6, setelah hijrah, di tahun ke-6 setelah hijrah, jadi Rasulullah hijrah, kemudian kan itu tahun pertama. Tahun ke-6 baru diturunkan wahyu kepada Rasulullah keharaman menikahnya seorang muslimah dengan laki-laki kafir. Baru diturunkan apa? Keharaman seorang muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Adapun sebelum itu diperbolehkan. Sebelum itu diperbolehkan di syariatnya Nabi Muhammad, seorang muslimah itu dinikahi oleh laki-laki kafir, begitu. Nah, oleh karena itu Rasulullah menikahkan anaknya, putrinya dengan anak bibinya Rasulullah, Ibnu Halati binti Khuwailid. Jadi saudaranya Khadijah dulu ya. Tetapi setelah turun ayat ini Rasulullah memisahkan, artinya sudah kalian harus berpisah. Kemudian ketika laki-laki ini masuk Islam, dikembalikan lagi di akad pernikahan. Gitu. Rasulullah itu kan turun kewahyuan, artinya diangkat menjadi nabi ketika beliau itu kan 40 tahun, ya kan? 40 tahun Rasulullah diangkat menjadi nabi. Kemudian Rasulullah itu beliau tinggal di Mekah selama yang kita sebutkan bertahun-tahun, ya kan? Yaitu berapa? 14 tahun. Kemudian Rasulullah itu kan tinggal di Mekah, Rasulullah menyeru agar beriman kepada Allah. Setelah itu Rasulullah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Setelah itu Rasulullah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, yaitu yang dulunya namanya Yathrib. Jibril mengatakan kepada Rasulullah apa? Innallaha ya'muruka bil hijrati ila Yathrib. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk hijrah ke Yathrib, daerah Yathrib. Yathrib ini mana? Ya Madinah. Tsumma ba'dal hijrati, setelah hijrah, Yathrib ini disebut dengan Al-Madinatul Munawwarah, Thayyibah. Jadi dulu namanya Yathrib. Kemudian setelah Rasulullah hijrah, namanya adalah disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu ya, dalam seperti itu. Seperti itu. Kemudian Musannif rahimahullah beliau mengatakan wa yasihhul 'aqdu bi ayyi lughatin minal lughat. Nah, sekarang kita membahas bahasa dalam akad nikah ini bagaimana. Nah, ini. Musannif mengatakan wa yasihhul 'aqdu, dan akad itu sah dengan berbagai bahasa dari bahasa-bahasa. Artinya boleh menggunakan bahasa Indonesia, boleh menggunakan bahasa Jawa, boleh. Akan tetapi yang disyaratkan apa? Lakin
yang disyaratkan. Yushtarotu disyaratkan an ya'rifa syahidani, kedua saksi ini harus tahu al-lughatal lati yujri bihal waliyul aqda. Kedua saksi ini harus tahu bahasa yang dipergunakan oleh wali di dalam akad nikah tersebut. Harus tahu. Boleh dengan berbagai bahasa boleh, tetapi kalau di dalam mazhab Syafi'i kan harus dengan terjemahan itu. Kalau menggunakan bahasa yang lain terjemahan kok angkah tukau zawaj tukar kan. Tapi boleh dengan bahasa yang lain itu boleh, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris misalkan. Tetapi syaratnya apa? Walinya ini syaratnya apa? Saksinya ini yaitu dua orang tadi, laki-laki yang adil tadi, dia harus tahu bahasanya yang dipergunakan oleh wali di dalam pernikahan tersebut. Kalau nggak tahu misalkan menggunakan bahasa Arab tapi saksinya nggak tahu, orang seandainya menggunakan bahasa Arab atau seandainya menggunakan bahasa Inggris misalkan atau lain sebagainya, tetapi saksinya nggak tahu seperti itu. Kalau saksinya nggak tahu bahasanya, dia bersaksi atas apa? Ya kan? Dia bersaksi atas apa kalau dia nggak tahu bahasa dari wali tersebut. Nah, Musonif mengatakan wa yushtaratu. Sekarang kita akan menyebutkan syarat-syarat yang disyaratkan untuk wali itu apa syaratnya, saksi itu apa syaratnya. Disyaratkan apa saja ini kita akan sebutkan. Teman-teman yang belum dimatikan mikrofonnya untuk dimatikan dulu, lihat masing-masing. Nah, teman-teman dimatikan mikrofonnya ya, dimatikan mikrofonnya, yang belum dimatikan, tidak mengganggu. Ya. Wa yushtaratu fil wali wasyahidain, disyaratkan terhadap wali dan dua saksi itu apa? An yakunu muslimin. Syaratnya wali dan dua saksi tersebut adalah muslim. Maka orang kafir bukan muslim, orang kafir bukan muslim itu tidak bisa menjadi wali dalam akad nikah. Jadi kalau seandainya ada ayahnya dia ini, perempuan ini kafir, maka nggak bisa jadi wali dalam akad nikah. Muslim mengatakan wahada fi ghairi wali zimmiyah ay yahudiyah awin nasraniyah. Maksudnya wali kafir itu nggak bisa selain pada perempuan yang Yahudi asli dan Nasrani asli. Muslim mengatakan amal Yahudiyatu awin Nasraniyatu fa idza zawwajaha abuha alladhi huwa ala diniha li muslimin sahhal aqdu. Sedangkan perempuan yang Yahudi atau perempuan yang Nasrani yang asli, jika bapaknya yang kafir ini menikahkannya, maka ini sah. Ini pengecualian. Jadi jika bapaknya yang kafir ini menikahkan anaknya Yahudi tadi, Nasrani, dengan laki-laki muslim, maka ini sah pernikahannya. Ini artinya kecuali ini. Sedangkan kalau seandainya wanitanya ini muslimah, maka nggak boleh bapaknya atau walinya ini orang kafir, tidak boleh. Contohnya misalkan begini. Nah, misalkan gini, seorang muslim laki-laki, dia itu kan bisa saja dia menikahi perempuan Yahudi, bisa saja dia menikahi perempuan Nasrani. Ini kafir kan? Perempuan ini masih dalam agama kekufuran mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kalau ayahnya perempuan ini menikahkannya, jadi ayahnya yang menikahkan dan ayahnya masih kafir, maka ini sah. Nah, adapun kalau seandainya perempuan ini yang tadi Nasrani
atau Yahudi ini sudah masuk Islam, maka nggak bisa ayahnya tadi yang masih kafir untuk menjadi wali nikah, tidak bisa, karena anaknya ini sudah masuk Islam. Sedangkan kalau anaknya tadi masih Yahudi atau anaknya tadi masih Nasrani, maka masih bisa ayahnya ini yang kafir untuk menikahkan putrinya. Nah, itu ya, seperti itu penjelasan. Nah, wa an yakunu mukallafin. Musannif mengatakan apa? Wa an yakunu mukallafin. Syarat selanjutnya adalah wali dan saksi itu syaratnya adalah mukallaf. Artinya apa? Ai balighina aqilin. Artinya mukallaf itu walinya ini balik, kemudian berakal. Fala wilayata, maka tidak sah kewalian dari siapa? Lisobiyin, anak kecil yang belum balik nggak sah. Au majnunin, atau orang gila. Jadi anak kecil yang belum balik tidak sah jadi wali. Kemudian orang gila juga tidak sah. Kenapa kok orang gila tidak sah? Karena dia ini tidak berakal. Dia ini tidak berakal, oleh karena itu tidak sah menjadi wali. Tidak sah menjadi apa? Menjadi wali, begitu. Terkadang gini ya, perempuan yang mau menikah itu kan terkadang saudara laki-lakinya yang menikahkan, ya kan? Karena misalkan bapaknya sudah meninggal, kemudian nggak ada kakeknya, ya kan? Maka kan saudara laki-lakinya ini yang menikahkan kan? Kalau seandainya saudara laki-laki yang menikahkan ini belum balik, lihat apa? Belum balik, masih kecil, belum balik, tidak sah menjadi wali. Tidak sah. Karena tidak, wali itu syaratnya harus apa? Harus balik. Kalau ini masih kecil, masih anak kecil, nggak bisa dia itu jadi wali. Tidak bisa. Seperti itu. Muslim mengatakan, wa an yakunu udulan. Nah, ini syarat, ini yang saya sebut adil tadi. Wali dan saksi ini harus adil. Harus adil. Ai bihasabil zahir, artinya secara yang nampak saja. Artinya apa? Artinya orang itu melihat dia adil, sudah cukup. Tapi ini syarat. Walinya syaratnya adil, saksinya syaratnya adil. Fayan aqidu bil masturil adalah, maka cukup atau sah dengan orang yang keadilannya itu tertutupi min kullin minal wali wa syahidaini, dari setiap dari wali dan dua saksi. Artinya apa? Wa huwal ma'rufu biha zahiran la batinan. Artinya dia sudah diketahui bahwasanya secara yang nampak, secara zahirnya dia itu orang adil, maka sah. Walaupun secara batin belum diketahui misalkan, tetap sah. Misalkan bagaimana? Ya, secara muamalah, biasanya kalau dia ini berkumpul dengan orang, dia ini orang yang adil. Meskipun tanpa adanya tazkiyah dari seorang hakim, artinya tanpa ketetapan dari seorang qadhi bahwasanya dia adil, maka cukup. Artinya apa? Keadilannya ini sekedar diketahui dengan dia ini bermuamalah dengan orang, berkumpul dengan orang, walaupun tanpa penetapan dari seorang hakim. Artinya orang-orang itu sudah menganggap secara yang mereka lihat ya orang ini adil. Maka kalau seperti ini sah. Jadi nggak harus tazkiyah nggak harus penetapan dari seorang hakim, nggak harus. Karena mastur adalah ini kan tidak diketahui kecuali dengan adanya penetapan dari hakim. Nah, maka kalau seseorang yang zahirnya ini adil, tidak diketahui darinya sesuatu yang mencegah keadilannya, maka orang ini ya sudah dikatakan dia adil atau mastur adalah. Kalau seandainya dia ini terbukti, artinya diketahui dia ini orang yang fasik, ketika akad nikah
diketahui ini orang fasik, orang-orang tahu ini orang fasik ini kok menjadi akad, maka orang ini tidak sah menjadi wali. Misalkan dia diketahui ketika akad nikah orang ini kan orang yang melakukan riba misalkan, seperti kebanyakan orang pada zaman sekarang, maka nggak bisa ini dijadikan apa? Dijadikan wali, karena orang yang berakad atau bermuamalah riba, dia itu fasik orangnya. Riba ini termasuk dosa yang besar. Di antara dosa-dosa yang besar itu riba. Begitu juga misalkan walinya ini pezina, peminum khamr. Orang-orang tahu ini peminum khamr, ini pezina ini. Bagaimana dijadikan wali? Tidak sah. Nah, ini musannif akan memberikan kriteria bagaimana keadilan itu, termasuk orang adil ini bagaimana. Wal adlu wal muslim. Pertama yang dikatakan adil itu adalah orang muslim. Ya, dikatakan adil itu pertama apa? Orang muslim. Berarti bukan disebut adil itu persaksian dari orang kafir misalkan. Terus syaratnya apa? Al-mujtani bunil kabair. Itu yang dimaksud adil, yaitu dia itu menjauhi dosa besar. Menjauhi dosa besar. Maka tidak diterima persaksian dari orang yang melaksanakan dosa besar, pelaku dosa besar. Itu tidak diterima persaksiannya. Jadi kalian kalau misalkan menikah, jangan syukur mengambil saksi saja, tapi dilihat secara zahirnya ini orang ini pelaku dosa besar apa enggak. Secara zahir yang kita lihat. Secara zahir yang kita lihat, yang orang-orang lihat. Kalau dia orang-orang lihat, dia ini suka zina, suka main zina, suka membunuh misalkan, atau dia pernah membunuh, ya sudah tidak kita jadikan saksi. Nah, terus itu berarti syaratnya kedua apa? Dia itu harus menjauhi apa? Dosa besar. Kemudian syarat selanjutnya adalah yang dikatakan adil adalah ghairul musirri ala saghair. Dia itu bukan orang yang terus-menerus melaksanakan dosa kecil, bukan terus-menerus. Maka tidak diterima persaksian orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil. Jadi dosa kecil itu masih bisa jadi saksi. Tapi kalau dia terus-menerus melakukan dosa kecil, terus-menerus, maka orang seperti ini tidak bisa dijadikan apa? Wali, tidak bisa dijadikan apa? Saksi. Nah, al-muhafidhu ala muru'ati amsalihi. Jadi saksi ini, orang yang adil ini adalah dikatakan apa? Orang yang dia itu senantiasa menjaga muru'ah orang sepertinya, yaitu wibawa orang sepertinya. Artinya apa? Artinya dia berakhlak dengan akhlak orang sepertinya secara zahir. Misalkan apa? Dia itu tidak menyibukkan diri dengan menerbangkan merpati. Karena orang sepertinya ini tidak akan melakukan hal seperti ini. Nah, walaupun menerbangkan merpati ini bukan sesuatu yang maksiat ya, tetapi apa? Tetapi diri seseorang itu tidak tenang terhadap orang seperti ini. Maka kalau ada orang yang kesibukannya menerbangkan merpati, lomba merpati misalkan, maka ini tidak disebut orang yang adil. Maka tidak diterima persaksiannya karena dia tidak memiliki muru'ah. Dia tidak memiliki muru'ah, wibawa tidak memiliki muru'ah, gitu saja. Tidak memiliki muru'ah. Nah, begitu juga tidak orang yang tidak memiliki muru'ah, tidak ada wibawanya. Ini adalah ketika dia itu memperbanyak cerita-cerita yang membuat orang tertawa. Tujuannya ini membuat orang tertawa. Jadi pelawak seperti itu terus memberikan cerita-cerita agar orang tertawa yang tidak ada hikmahnya ceritanya, maka walaupun ini cerita yang boleh, maka kalau dia memperbanyak seperti ini, dia tidak disebut orang yang muru'ah, tidak bisa dijadikan saksi. Tidak bisa. Begitu juga tidak bisa dia itu misalkan memperbanyak main catur, walaupun ini bukan permainan maksiat ya, tetapi kalau dia memperbanyak bermain seperti ini, dia bukan orang yang menjaga muru'ah, maka ini nggak bisa dijadikan saksi, ini nggak bisa. Begitu. Kemudian tidak bisa juga dijadikan saksi orang yang
pekerjaannya, profesinya itu mengangkut sampah. Kecuali memang darurat sekali. Artinya apa? Dia itu memang nggak ada pekerjaan selain ini untuk menafkahi, maka dia mengambil pekerjaan ini, maka ini tidak merusak muruahnya. Nah, artinya dia tidak bisa menafkahi, tidak ada yang dibuat untuk menjadikan makanan pokok kecuali dengan bekerja sebagai tukang sampah misalkan. Maka kalau seperti ini ya tidak merusak muruah dia tetap bisa menjadi wali atau menjadi saksi. Tetapi kalau selain itu, artinya apa? Tidak seperti itu. Ya dia pengen saja menjadi tukang sampah karena gajinya tinggi misalkan. Kalau alasan seperti itu ya nggak bisa. Artinya dia tidak bisa menjadi saksi gitu. Nah, begitu juga yang menjadikan muruah seseorang itu hilang adalah apa? Adalah joget. Joget yang walaupun jogetnya itu bukan sesuatu joget yang diharamkan, berjoget. Begitu juga yang menghilangkan muruah itu ketika seseorang makan sambil jalan di pasar, dan dia itu bukan orang yang biasanya di pasar. Nah, kemudian musonef mengatakan apa? Syarat jadi wali dan saksi adil itu apa? As-sali musariroh, yaitu akidahnya itu benar. Akidahnya itu benar. Harus akidahnya benar. Maka tidak bisa orang yang akidahnya itu ahlu bid'ah, tidak bisa. Baik yang dia itu kufur dengan bid'ahnya, seperti orang Wahabi yang meyakini Allah di atas langit, ini tidak bisa dijadikan wali atau saksi. Begitu juga tidak bisa orang yang bid'ah dengan bid'ahnya dia itu difasikkan, tidak bisa. Al-ma'munul ghadab, syaratnya adalah al-ma'munul ghadab. Artinya apa? Ketika dia marahnya itu tidak menyebabkan dia itu melakukan hal-hal yang diharamkan, maka tidak diterima persaksian orang yang tidak bisa menjaga amarahnya. Artinya apa? Ketika dia marah, misalkan dia akan menghancurkan harta, dia akan melakukan keharaman. Kalau seperti ini nggak bisa ini dijadikan seorang saksi, ini tidak bisa. Nah, misalkan kalau dia memegang HP, kalau dia marah HP-nya dihancurkan, itu kan itlaful mal, itu kan haram itu. Dia beli HP, kemudian walaupun itu miliknya ya, itu kan itlaful mal. Nah, itlaful mal itu nggak boleh. Itlaful mal itu menghilangkan harta, ini nggak boleh. Maka yang kita lihat misalkan di sebagian pesantren ada seperti itu. Mereka itu kalau mendapati santri yang megang HP-nya dihancurkan. Ini nggak boleh, haram ini. Karena itlaful mal itu nggak boleh, haram. Ya kalau mau memberi hukuman yang mendidik, misalkan HP-nya disita, nanti kalau mau dia wisuda diberikan, misalkan seperti itu, bukan dengan dihancurkan HP-nya, dipalu-palu. Ini itlaful mal. Atau orang yang buat konten, misalkan kontennya itu dengan membuang-buang minuman-minuman yang dia beli, walaupun itu dengan uangnya ya. Ini permasalahannya bukan karena ini uang saya, bukan, tapi permasalahannya itlaful mal itu haram. Membuang harta ini hukumnya haram. Orang ini dianggap kafir, orang yang bodoh, begitu. Seperti itu. Maka orang seperti ini dijadikan apa? Dijadikan wali, dijadikan saksi. Maka seandainya seorang wali ini fasik, menurut sebagian mazhab Syafi'i itu tidak sah kewaliannya karena dia tidak adil. Karena sebagian mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i mensyaratkan keadilan, walaupun itu bapaknya. Kalau tidak adil, bapaknya seandainya tidak adil, menurut bapaknya fasik misalkan, maka ini kewaliannya berpindah ke setelahnya, yaitu kakeknya. Kalau misalkan kakeknya tidak adil, maka kewaliannya berpindah ke setelahnya, yaitu siapa? Saudara laki-laki dari perempuan tersebut. Sedangkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya untuk ayah ini tidak disyaratkan adil untuk ayah.
selama dia muslim, walaupun dia fasik, seorang ayah itu boleh, menurut sebagian ulama dia menjadi wali itu boleh. Nah, seperti halnya keadaan kebanyakan wali pada zaman sekarang, mereka kan fasik, ya kan? Nah, seperti itu. Begitu juga kalau wali tadi perempuan Nasrani tadi kan tidak disyaratkan muslim, ya kan? Tidak disyaratkan. Insya Allah minggu depan kita akan membahas Yustaratu fi syahidaini. Disyaratkan untuk apa? Untuk saksi. Syarat saksi ini bagaimana? Ini tambahan ya. Syarat tambahan dari seorang saksi itu apa saja? Nah, itu penting ya. Biar kalian tahu. Oh ini bisa dijadikan saksi, oh ini tidak. Biar tahu. Ya kalau ada pertanyaan saya persilakan. Ya, kalau ada pertanyaan, teman-teman silakan dibuka saja mikrofonnya kalau ada pertanyaan. Gimana? Sudah jelas semua ya? Ada yang ditanyakan? Iya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kenapa? Ada nggak yang mau bertanya? Iya. Iya. Apa? Ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Yang di chat itu coba dibacakan. Erik coba dibacakan yang di chat itu. Assalamualaikum Syekh. Kalau seseorang bapak yang udah terlanjur menjadi wali nikah untuk anak perempuannya, padahal bapaknya itu selalu mengikuti pengajian Wahabi, bagaimana ya hukumnya? Ustaz. Iya. Kalau seandainya selalu mengikuti pengajian Wahabi dan meyakini akidah Wahabi nggak sah. Meyakini akidah Wahabi yang sesat nggak sah. Kalau misalkan mengikuti tapi dia nggak meyakini, artinya mengikuti kemudian dia sekali saja misalkan terus nggak meyakini apa-apa dari keyakinan sesat Wahabi, ya, artinya kan dia masih selamat akidahnya. Itu ya, dilihat keadaannya maksudnya. Kalau sampai meyakini keyakinan Wahabi ya nggak bisa, keyakinan bid'ahnya nggak bisa. Ya terus. Izin Ustaz, dalam mazhab lain apakah boleh nikah tanpa wali? Ada. Mazhab lain yang nikah tanpa wali itu ada, yaitu mazhab Hanafi. Mereka itu mengatakan boleh tanpa wali karena mereka mendhaifkan hadis atau tidak menganggap hadis yang sahih yang disahihkan oleh Imam Syafi'i, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, kata mereka la nikaha illa biwaliyin, menurut mereka itu tidak sahih hadisnya. Ya, itu menurut mereka. Ya. Kemudian dari saudari Strawberry, ya. Ustaz, bagaimana yang dimaksud Yahudi dan Nasrani yang asli? Iya. Itu dari keturunan Nabi siapa itu Ustaz? Gini, yang maksudnya asli itu gini, perempuan ini tidak terputus nasabnya, dan ujung nasabnya, artinya ujungnya itu sebelum Rasulullah diutus. Bukan perempuan ini dia itu misalkan kakeknya itu sudah terputus, selanjutnya itu bukan Nasrani lagi kakeknya. Artinya kakeknya misalkan Hindu kayak di Indonesia ya gini ya. Di Indonesia perempuannya itu kan kalau dilihat runtut-runtut, kakeknya itu kan bukan Nasrani, tetapi Hindu, baru menjadi Nasrani ketika ada penjajah yang masuk. Berarti kan itu setelah Rasulullah diutus, itu tidak bisa dinikahi. Kalau seandainya ada perempuan yang nasabnya itu bersambung, kakek-kakeknya itu setelah diruntut itu ternyata terus Yahudi, terus Nasrani sampai sebelum Rasulullah diutus, maka itu sah. Begitu juga kalau tadi terus Yahudi sampai Nabi Isa, sebelum Nabi Isa diutus, maka itu juga sah. Nah, ya.
Kemudian pertanyaan dari saudari Akari Syakira. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kalau seandainya wali ayahnya tidak ada, ya ini ayahnya tidak ada, kakeknya juga tidak ada, tetapi yang ada saudara laki-lakinya, tapi saudara laki-lakinya fasik, apakah sah akad nikahnya Ustadz? Iya, kalau seandainya fasik, menurut sebagian pendapat tadi, maka berpindah ke wali berikutnya. Ada urutannya. Itu nanti akan kita bahas. Berpindah, langsung otomatis berpindah. Ya. Kecuali kalau misalkan adiknya ini sudah taubat, ya nggak apa-apa. Ya. Kemudian ada dari saudari Iswah Yuni. Assalamualaikum Ustaz. Ayahnya sudah tidak ada, beralih ke saudara laki-laki. Tapi wali ini dulunya sholat karena di pondok, karena laki-laki tadi. Jadi pulang ke rumah sholatnya ada yang tinggal-tinggal. Ini sah tidak menjadi wali nikah kakaknya? Iya, sebagian mengatakan tidak sah. Sebagian mengatakan tidak sah, kecuali kalau sudah dia taubat, nampak taubatnya, maka boleh. Nampak taubatnya sudah mengkodok sholatnya, sudah tampak, terus kemudian sudah taubat, maka boleh menjadi wali. Kalau tidak, kalau dalam keadaan begitu, sebagian mengatakan sudah pindah ke wali berikutnya. Ya. Kemudian ada dari saudari Merlin Justin Murima. Assalamualaikum Ustaz. Ayahnya sudah tidak ada, kemudian beralih ke saudara laki-laki, tetapi di rumah beralih ke saudara laki-laki, tapi di rumah sholatnya ada yang tinggal-tinggal. Ini jawabannya. Ya. Kemudian ada dari saudara Fadli, kalau wali yang tinggal hanya adiknya, tetapi adiknya belum balik, apakah bisa jadi wali? Enggak, tidak bisa. Kalau adiknya belum balik tidak bisa menjadi wali. Maka walinya itu kalau memang nggak ada wali, maka walinya hakim. Kalau nggak ada hakim sekarang nggak, dia mengangkat seorang yang siqah menjadi wali. Ya. Kemudian tadi dari saudari Iswah Yuni juga, tetapi akad itu sudah terjadi, gimana ya Ustadz katanya? Iya, menurut sebagian membolehkan, menurut sebagian tidak sah. Ya. Yang adiknya itu tadi jadi wali. Ini ada lagi Ustaz dari saudara Hambali Al-Katiri. Assalamualaikum Ustaz. Apakah sah anak haram nikah ayahnya menjadi wali? Ayahnya menjadi wali anak haram katanya. Gimana? Ulangi. Katanya apakah sah anak haram atau anak di luar nikah itu ayahnya menjadi wali? Enggak. Tidak. Nasabnya itu terputus. Tidak punya wali dia. Walinya adalah nasabnya dia sudah terputus. Ya. Tidak punya wali, artinya tidak sambung nasabnya dengan bapaknya, tidak sambung juga dengan kakeknya. Ya. Terus ini dia bertanya lagi Ustaz dari saudari Iswah Yuni, katanya apakah sebaiknya akadnya diulang Ustaz? Yang adiknya tadi nanti chat saya saja. Ya. Terus? Sudah habis Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin apakah setiap kumpul atau nikah itu harus dilakukan di tempat yang sama? Artinya ada keputusan yaitu misalkan iya harus di satu majelis. Tidak bisa misalkan suaminya di sini pakai telepon misalkan, terus walinya di luar kota pakai telepon misalnya, nggak bisa. Video call nggak bisa, itu harus diwakilkan. Kalau seperti itu diwakilkan, di sana menerima akad nikah atau di sana yang menikahkan, diwakilkan. Nggak bisa kalau bertempat yang beda keduanya, apalagi yang dilakukan orang dengan telepon, nggak bisa itu ya, tidak bisa itu pakai telepon ya.
saya kira cukup. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli wali walidayya wal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.